bisa mengajukan melakukan pembelaan mungkin bisa berkurang. Nah, ini jelas. Namun ini pun tentu Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali menemani sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin menjawab ya beberapa pertanyaan yang mungkin selama ini memang belum Kang Kumis jawab, yaitu mengenai apa saja ya yang bisa dijadikan barang bukti perselingkuhan. Ini tentunya adalah banyak hal yang memang tingkat kesulitan dalam mencari bukti-bukti memang cukup tinggi. Karena tentunya setiap perselingkuhan semuanya sudah dipersiapkan sebelumnya dengan sangat rapi. Maka dari itu tidak mudah ya untuk mencari bukti-bukti untuk membuktikan bahwa pasangan kita ini selingkuh atau tidak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas apa saja yang bisa dijadikan barang bukti untuk permasalahan perselingkuhan. Ya. Namun sebelum lanjut ke topik, nggak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru di setiap harinya. Nah, ini. Hal yang pertama yang bisa dijadikan barang bukti adalah termasuk video ya yang ada di media sosial yang pada waktu itu memang mungkin video itu mengarah ya ke orang yang dituju atau memang betul-betul sedang melakukan hal tersebut ya. Video maksudnya, bicara video ini. Nah, ini juga bisa dijadikan barang bukti apabila itu memang terjadi di media sosial. Ya, soal arahan pembuktian itu mau diarahkan kemana, monggo ya. Ketika memang video itu mungkin memuat hal-hal yang kurang pantas juga bisa, ya. Tentunya dengan banyak hal. Di sini tidak serta-merta begitu saja bisa dilaporkan, tapi tentunya banyak faktor pendukung yang harus dihadirkan. Yang kedua yaitu apabila Anda atau seseorang curiga terhadap pasangannya melakukan perselingkuhan, ini ketika dua orang tersebut antara pasangan Anda dengan pasangan selingkuhnya itu melakukan kencan daring dan hal tersebut memang bisa dibuktikan. Nah, ini juga bisa dijadikan sebagai alat bukti untuk dilaporkan ya. Namun tentunya hal ini adalah bukan hal yang mudah untuk didapat. Nah, tentunya ini. Karena sekali lagi tidak ada perselingkuhan yang sebelumnya tidak diperhitungkan. Karena perselingkuhan itu adalah sebuah pilihan yang memang sudah ditentukan oleh masing-masing pihak dan tentunya sudah memiliki cara yang paling rapi. Ini. Jadi ketika tanya apa saja yang bisa dijadikan barang bukti, di sini Kang Kumis ada 4 hal, 5. Ada 5 poin yang memang bisa dijadikan barang bukti. Yang ketiga adalah tangkapan layar chat. Nah, namun tentunya tangkapan layar chat ini juga tidak semudah yang kita bayangkan. Artinya memang itu betul-betul hadir dari orang yang kita curigai. Dan tentunya sudah berbagai hal dilakukan, tentunya proses juga sudah dilakukan ya agar apa bukti-bukti yang kita dapat memang betul-betul dari orang yang melakukan. Artinya bukan dari pihak-pihak yang memang tidak berkepentingan, ya. Jadi berhubungan langsung dengan orang yang kita curigai itu baru bisa. Itu pun tentunya harus dilakukan berbagai penelitian, ya. Jangan sampai hal-hal tersebut justru bersifat rekayasa. Maksudnya seperti itu. Hal ini sebetulnya untuk menghindari pihak-pihak tertentu yang bisa jadi mengambil keuntungan dari permasalahan yang ada di tengah kehidupan rumah tangga. Ini tentunya sudah melalui banyak penelitian dari ahli yang bisa membuktikan bahwa tangkapan chat itu betul-betul dari orang-orang yang kita curigai. Ini tentunya butuh proses ya, karena dalam hal ini ada yang lebih berwenang lagi untuk memutuskan hal tersebut. Ini tidak mudah ya. Lalu yang keempat adalah adanya rekaman percakapan. Nah, ini ketika percakapan tersebut memang dinilai mengarah ke perselingkuhan, bisa dijadikan alat bukti. Ya,
Tapi sekali lagi memang betul-betul bahwa pada waktu melakukan percakapan itu memang berbicara soal hubungan mereka berdua. Ya, seakan-akan mereka berdua memang merasa bahwa di belakangnya tidak ada siapa-siapa. Tentunya ada kata-kata tertentu yang bersifat mengikat dan mengarah kepada perselingkuhan. Ini bisa dijadikan barang bukti. Namun tidak selesai sampai di situ, tentunya yang kelima ini adalah ada juga saksi-saksi ya yang memang memperkuat dugaan adanya perselingkuhan. Ya, sekali lagi mampu memperkuat dugaan adanya perselingkuhan di antara kedua belah pihak yang dicurigai. Ini juga sangat penting karena hal ini adalah untuk menghindari fitnah atau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi lebih besar lagi di tengah kehidupan rumah tangga. Nah, lalu tentunya ada beberapa hal yang ditanyakan. Lalu ketika bicara pidana, berapa lamakah pidana? Ya. Jadi mendasar kepada pasal 284 yang mengatur tentang hal tersebut ternyata 9 bulan kurungan. Ini pun sebetulnya masih dalam tahap ancaman. Sedangkan hasil akhir keputusannya tergantung dari keputusan akhir mau berapa bulan. Itu sebetulnya maksimalnya 9 bulan. Ketika memang yang merasa mendapatkan itu tidak keberatan, mungkin ya 9 bulan. Namun ketika memang bisa mengajukan melakukan pembelaan, mungkin bisa berkurang. Nah, ini jelas. Namun ini pun tentunya dengan bukti-bukti yang ada tadi betul-betul fix, betul-betul bisa dipertanggungjawabkan oleh para saksi. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan kemudian kita punya bukti ini lalu kemudian kita laporkan tanpa saksi, itu termasuk tidak sempurna atau cacat hukum. Jadi itulah langkah-langkah yang harus dilakukan ketika memang sahabat bertanya. Apa saja yang bisa membuktikan, bisa dijadikan bukti ketika misalnya saya curiga pasangan saya selingkuh. Nah, gitu. Berarti ada 5 poin penting yang memang harus Anda pahami. Dan itu tidak serta-merta semudah begitu saja, tapi ada kekuatan-kekuatan lain atau hal-hal lain yang memang menguatkan ya dengan adanya bukti-bukti tersebut. Nah, ketika memang seseorang itu diduga menjalankan perselingkuhan. Ya. Nah, sahabat, itulah 5 hal yang tentunya bisa dijadikan bahan pertimbangan buat sahabat semua. Ya, karena ketika kita sudah melangkah lebih jauh, berani melaporkan permasalahan ini ke pihak yang berwajib, tentunya sudah dilengkapi dengan bukti-bukti yang memang sesuai dengan jalur hukum yang diperlukan lah ya. Ini. Nah, sahabat, mudah-mudahan bermanfaat dan akhir kata salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.